Tes screen-nya kelihatan nggak? Aman, aman, aman. Oke, oke. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh langsung cut aja ya aku ngomong apa. Dan oke, langsung aja mulai. Jadi di materi UAS ini kan materinya cukup banyak ya, dari medan magnet, terus medan magnet tambahan, hukum ampere, elektrodinamika, sama persamaan Maxwell. Nah, kemarin bilangnya Pak Alex tuh materi U3 tuh katanya bakal lebih dipergampang sedikit ya katanya. Tapi kita mulai bahas dari awal aja. Yang paling awal tentang hukum bab materi UAS itu tentang medan magnet B. Jadi di UAS ini kita akan banyak berkaitan fenomenanya itu tentang medan magnet, dan medan magnet ini asalnya itu karena ada arus. Nah, arus ini bisa berupa arus dalam suatu kawat biasa I, atau arusnya dalam permukaan K, atau arusnya dalam suatu volume, dan kita sebut IJK ini sebagai suatu rapat arus gitu kan. Nah, dari arus agar kita bisa dapatkan B, itu tuh kita menggunakan yang namanya hukum Biot-Savart. Nah, 2 soal ke depan kita akan coba bahas ini. Nah, soal yang pertama, tentukan medan magnet dari suatu kawat berarus dengan panjang tahingga. Jadi misalkan kita punya suatu kawat, panjangnya tahingga semacam ini, dan kita diharuskan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan ya. Nah, misalkan di titik ini, kita sebut saja sebagai titik P gitu kan. Kayaknya pindahin ke bawah deh. Wait. Nah, kayak gini. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung aja gunakan hukum Biot-Savart yang rumusnya itu B sama dengan mu 0 dibagi 4pi dikali integral DI-nya vektor dikroskan dengan R tulis dibagi R tulis kuadrat. Nah, hukum Biot-Savart ini teman-teman gunakan ketika sistem yang ditinjau itu nggak punya simetri yang jelas. Dan juga ketika arusnya itu dapat menghasilkan medan magnetnya dengan integral gitu. Nah, kita tinggal tentukan aja DI-nya kemana, R tulisnya kemana, dan seterusnya gitu kan, dari sistemnya kita tinjau. Jadi misalkan titik yang kita tinjau adalah P yang di sini, dan salah satu elemen yang memberikan arus, itu arusnya ke sini, ke kanan I, dan kita tinjau suatu elemen DL di sini, maka R tulis ini didefinisikan dari DL ini ke titik pengamatan, dari sumber ke pengamatan. Oke, dan misalkan ini panjangnya adalah L aksen, lalu yang ini panjangnya adalah S, yaitu jarak vertikal dari kawat berarus ke titik pengamatan. Oke, nah yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam kawat biasa, arah dari arus itu akan selalu searah dengan kawatnya. Jadi misalkan kawatnya ke sini berbelok-belok kayak gini, arus sama kawatnya kan pasti akan selalu sejajar ya. Jadi ini tuh dapat kita tuliskan DI vektornya sebagai I, suatu arus yang konstan, dikalikan DL aksen. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini, kita dapatkan integral, I-nya keluar karena dia konstan dari integral, DL aksen dikeroskan dengan R tulis topi dibagi R tulis kuadrat. Nah, R tulis topi yang mana? R tulis topi itu yang ini. Ini R tulis topi. Kemudian DL-nya adalah ke sana kan? DL-nya tuh ke sini. Nah, jadi kita harus menghitung dulu cross product antara DL aksen dengan R tulis topi. Nah, untuk menentukannya ya teman-teman mau gak mau harus menggunakan tangan kanan, di mana jempol itu merupakan 4 arah dari DL, kemudian 4 jari arah dari R tulis topi, dan teman-teman bisa dapatkan bahwa kalau ini adalah sumbu Z, kemudian ini X biasa kan, XY, maka apa si medan magnet hasilnya tuh pasti akan menembus dari bidangnya gitu, menembus keluar atau ke arah X topi biasa gitu. Oke, tapi untuk arah kita nggak akan terlalu banyak pikirkan ya, soalnya ya bisa kita bayangkan gitu kalau si medan magnet yang dihasilkan akan melingkar gitu nanti. Oke, nah pertama kita tuliskan dulu mu 0/4pi
dikalikan hasil dari cross produknya. Pertama, arahnya kan kita udah tahu, nantilah kita simpan untuk nanti arahnya. Tapi besarnya, ingat besar dari cross product DL aksen cross R tulis aksen itu kan sama dengan besar dari ini dikalikan besar dari R tulis topik dikalikan sinus di antara mereka. Ya katakan saja sinus alfa gitu kan. Nah, besar dari DL aksen itu kan karena dia merupakan suatu diferensial ya. Diferensial elemen kecil ya sebut saja DL aksen, besarnya DL aksen. Sedangkan besar dari R tulis topi karena dia vektor satuan, ya besarnya 1 kan. Sedangkan sinus alfa, ya dia sinus alfa aja tulis. Tapi alfa di sini itu kan merupakan sudut dari DL aksen menuju R tulis topi. Jadi misalkan di sini adalah theta, alfanya itu merupakan sudut yang ini. Sudut yang dibentuk antara keduanya. Oke? Jadi integral ini bisa kita ubah lagi lebih lanjut menjadi sinus alfa kali DL aksen dibagi R tulis kuadrat. Nah, teman-teman, kita kan harus mengintegralkan kawat ini kan. Tapi integral DL aksen tuh kemudian ada sinus alfa, kemudian ada R tulis topi. Itu tuh hubungan antara ketiga variabel ini tuh nggak terlalu jelas bagaimana kalau DL-nya berubah, sin alfanya gimana, kita kan nggak tahu ya. Makanya kita coba gunakan perubahan variabel. Awalnya kita mengintegralkan terhadap panjang DL aksen. Kita pengen mengintegralkannya itu terhadap theta. Di integral terhadap theta. Gimana caranya? Ya kita lihat lagi sistemnya. Jadi misalkan ini adalah sudut theta, kemudian ini adalah sudut alfa, yang aku gambar lagi aja. Misalkan ini sistemnya, ini kawatnya, ini titik yang kita tinjau, ini P, ini R tulis, dan ini adalah alfa. Ingat bahwa sinus 180 dikurangi suatu sudut alfa, misalkan, itu kan sama dengan sinus alfanya itu sendiri. Jadi, tinjau yang ini, itu kan kita bisa lihat langsung. Ini tuh sudut yang ini 180 minus alfa kan. Berarti sinus yang ini, sudut yang baru kita bentuk itu kan sama dengan sin alfa yang kita punya di sini ya. Oke, jadi sinus 180 minus alfa, kalau kita balik lagi ke definisi sinus itu kan bagian panjang yang di depan dibagi panjang yang miring, yaitu S per R tulis topi. Tapi ingat bahwa di sini tuh ada sudut theta. Dan kalau thetanya di sini, S per R tulis topi ini sama dengan kosinus theta. Nah, ini hasil pertama yang kita dapat dan ini cukup penting sebenarnya. Kalau ada yang bingung boleh langsung ditanyain. Kemudian ini kan L tulis ya, L aksen gitu. L aksen ini dapat kita nyatakan dalam tangen theta, di mana tangen theta itu sama dengan depan per samping, yaitu L aksen, dibagi S. Gitu kan? Nah, maka L ini sama dengan S dikalikan tangen theta. Kita turunkan, maka DL aksen sama dengan S, kemudian turunan tangen itu sama dengan 1 cos kuadrat theta. Oke, dapat semua. DL udah dapat, sin alfa udah dapat, maka yang belum kita dapatkan adalah ekspresi untuk 1 R tulis kuadrat. Oke, ya kita mulainya dari bentuk yang ini. Nah, dari bentuk yang ini, yaitu cos theta sama dengan S per R tulis. Yang kita pengen 1 R tulis kuadrat. Berarti pindah ruas S-nya, lalu kita kuadratkan aja langsung. Nah, itu. Maka dengan semua hal ini kita bisa tulis integralnya jadi B, integral B kan,
Medan magnet di titik yang kita tinjau sama dengan mu 0 I dibagi 4 pi diintegralkan. Yang pertama itu, oh ini dl, ya udah, d theta-nya lupa. Nah, sin alfanya jadi cos theta seper r tulis kuadratnya jadi cos kuadrat theta per s kuadrat. dl aksennya kita ubah jadi s per cos kuadrat d theta. Ini bisa kita coret, ini coret, ini coret. Dan S ini kan nggak ada hubungannya sama theta, jadi dia bisa keluar dari integral. Mu 0 I per 4 PS integral cos theta d theta. Dan ini kalau kita evaluasi, ya hasilnya adalah mu 0 I bagi 4 PS dari sinus theta pertama dan theta kedua. Integral cos itu kan sin ya? Iya sin, bukan min sin. Oke. Nah, seperti itu untuk menganalisis sistem menggunakan persamaan Biot-Savart ya, hukum Biot-Savart. Dan sekarang karena yang ditanyakan itu merupakan medan magnet dari kawat berarus dengan panjang nyata hingga, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kita punya suatu kawat panjang banget gitu kan, dan titik pengamatannya ada di sini. Sudut theta yang dibentuk itu sangat panjang. Kayak kita tuh gak bisa membedakan kemana sih kita menyapu si DL ini. Jadi dari sini ke sana lagi. Nah, segini yang kita sapu. Theta pertama, ya kita bisa langsung bilang kan, bahwa B sama dengan mu 0 I per 4 pi S dikalikan sinus theta 2 dikurangi sinus theta 1, di mana theta 2-nya itu merupakan, kalau kita ambil sudut acuannya di sini, ya ini kan jadi 1 dikurangi min 1 ya. Mu 0 I per 4 pi S sin theta 2-nya merupakan 90 derajat pi per 2 dikurangi sin negatif pi per 2. Dan ini hasilnya adalah mu 0 I per 2 pi S. Dan untuk arahnya kita bisa gunakan apa ya? Koordinat silinder atau koordinat polar biar lebih enak, yaitu V topi karena dia akan melingkar nanti. Oke, sejauh ini gitu sih. Ada pertanyaan boleh sih langsung dibilang saja ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 itu kita memiliki sama hukumnya hukum Biot-Savart, tapi sistemnya sedikit lebih rumit ya. Jadi alih-alih tadi kita cuma punya kawat yang berarus dengan panjang nyata hingga, sekarang kita punya piringan, muatannya seragam, jari-jarinya R besar, dia muter dengan kecepatan sudut konstannya omega. Hitung B di sebuah titik P di atas piringan yang berputar tersebut. Dan kita dikasih tahu hint yang penting, yaitu cara ngitung integral yang kayaknya ribet banget ini ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Kalau ketemu soal Biot-Savart seperti ini tuh, pertama kita harus apa ya, lebih ke aware aja sih, sadar kalau soal kayak gini tuh gak bisa diselesaikan dengan hukum Ampere atau dengan apa, tapi harus dengan Biot-Savart. Kenapa? Karena simetrinya susah untuk kita bisa gunakan integral lintasan tertutup ya untuk nanti sih sebenarnya itu. Nah, kalau kayak gini ya sama, kita bisa mulai lagi dari menuliskan hukum Biot-Savart, yaitu B sama dengan mu 0 dibagi 4 pi integral. Nah, kalau tadi untuk kasus satu dimensi, untuk kasus kedua sama muatan, rapat muatannya K, dikroskan dengan R tulis topi, dibagi R tulis kuadrat, diintegralkannya terhadap luas. Dan K ini secara umum nggak sama dengan luas gitu kan. Jadi ya udah integralnya bentuk Biot-Savartnya seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu ya
K-nya apa nggak tahu, R tulisnya apa nggak tahu, DA-nya juga apa nggak tahu, ya kita harus menentukan tiap komponen ini ya satu per satu. Pertama, kita tentukan dulu K-nya. Ingat, K itu kan merupakan rapat arus permukaan. Jadi, kalau teman-teman lupa definisinya apa, ingat bahwa arus itu I sama dengan muatan yang menembus itu suatu lintasan persatuan waktu kan. Dan muatan ini kalau kita punya suatu sebaran yang kontinu, ini kan kita bisa tulis lambda kali X dibagi T. Nah, sedangkan X per T ini tidak lain sama dengan kecepatan. Maka arus sama dengan lambda dikalikan V. Ini tuh secara umum kita bilangnya ini rapat arus, ini kecepatannya. Jadi kalau kita punya suatu arus yang bergerak, punya muatan yang bergerak, dia akan menghasilkan arus. Nah, bilangnya seperti itu. Jadi untuk K, kita bisa gunakan rumus yang umum ini dengan mengganti alih-alih lambda untuk rapat muatan panjang, kita pakainya sigma. Maka K sama dengan sigma dikalikan V, vektor. Nah, sigmanya kita tulis sigma dulu aja karena dia seragam ya. Nggak ngaruh sih buat nanti aja. Sigma dikalikan dengan V. V di sini itu merupakan kecepatan dari muatan, kecepatan tangensial, seberapa cepat dia bergerak. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ketika si piringan ini muternya ke sini, maka partikel bermuatan yang di tengah-tengah ini akan diam, nggak akan bergerak dengan cepat gitu kan. Sementara yang di sini akan bergerak cukup cepat, tapi yang di atasnya, yang di luarnya itu gerakannya paling cepat karena gerakannya itu tangensial. Dan kecepatan tangensial teman-teman dapat hitung dengan rumusnya omega cross R aksen. Dan kalau kalian menemukan aksen-aksenan nanti, itu tuh menyatakan sumber. Sumber itu aksen sumber. Oke. Nah, ini kita tinggal ya hitung aja sih. Omeganya kan muternya ke sini, berarti omeganya ke arah Z positif. Nah, tentunya dari mana? Dari tangan kanan. 4 jari itu menunjukkan arah putarannya kemana? Jempol, yaitu arah omeganya. Jadi kalau putarannya segini, berlawanan arah jarum jam ya, maka ya 4 jari ke sini, jempolnya kan ke atas gitu, ke Z. Besarnya konstan omega, Z topi. Dikroskan dengan R, ya R doang, R topi lah, udah selesai. Nah, ingat omega sama R ini konstan bisa keluar lah ya dari cross product ya kan cuma cross product. Nah, kita tinggal tentukan arah Z cross R. Teman-teman bisa ingat kalau kita berada dalam koordinat kartesian, itu kan ada hubungan siklik ya, X, Y, Z. Artinya X cross Y hasilnya Z, Y cross Z hasilnya X, dan seterusnya. Kalau di silinder atau di polar, hubungannya adalah R, V, Z. Jadi R cross V hasilnya Z, V cross Z hasilnya R, dan seterusnya. Di sini kita punyanya Z cross R. Z cross R hasilnya V topi. Nah, K-nya kita dapat seperti ini. Dan kalau dipikir juga logis ya, soalnya kan si piringannya kita putar, berarti gerakannya juga harus melingkar gitu. Dan itu yang disebut sebagai V topi. Oke, K udah dapat, tinggal R tulis ya. R tulisnya apa ya, kita coba gambarkan sebuah lingkaran. Ada nggak ya lingkaran? Oh, ada. Nah, misalkan kita punya, jelek ah, jangan deh. Misalkan kita punya suatu lingkaran kayak gini, pelatnya kayak gini. Ini titik pusatnya, ini titik yang pengen kita tinjau P. Nah, misalkan
sumbernya itu kita ambil yang di sini. Si R aksen lah kita bilangnya di R aksen. Maka R tulis lagi-lagi definisinya itu dari sumber ke pengamatan. Ini R tulis. Oke. Kemudian K-nya kemana? Karena dia tangensial, K-nya akan ke sana. Ke belakang gitu kan. K. Nah, balik lagi. Kita harus menghitung hasil integral ini. K cross R tulis. Oke. K cross R tulis topi. Ini tuh sama dengan untuk besarnya, ya kita tinggal besar K ya K, besar R tulisnya 1, kemudian besarnya adalah sin theta kan. Sin di antara mereka gitu kan. Dan kemudian kita bisa hitung arahnya kemana sih. Untuk arah dari ini kita bisa gunakan tangan kanan juga. Dan tangan kanannya kemana? Ke sini. Ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Karena ini enggak, ya susah ya menunjukkannya kalau online kayak gini. Kurang lebih kalau teman-teman coba sendiri, dB-nya itu suatu elemen medan magnet, arahnya akan ke sana. dB. Untuk besarnya ya kita nggak perlu hitung dulu ke sini. Karena kalau kayak gini, sistemnya begini, kita dapat memanfaatkan simetri yang ada dalam sistemnya. Karena kalau kita tinjau dari titik pusat ke kanan ada R aksen, ya kita juga bisa dong ngambil titiknya itu ke kiri, yang panjangnya sama-sama R aksen juga, dan R tulis topinya ke sini juga kan, tapi arah dB-nya bakal berlawanan ke sana kira-kira. dB2 lah bilangnya. Nah, kalau kayak gini kan jadi enak ya. Bahwa komponen yang ke kiri dan komponen yang ke kanan itu akan saling menghilangkan. Saling mati dia. Yang tersisa itu cuma komponen yang ke atas. Dan sudut yang dibentuk antara mereka, misalkan ini adalah theta atau yang ke sana, itu tuh akan muncul lagi di sini. Nah, ini argumennya dari geometri. Bisa lah, teman-teman mungkin bisa ya. Atau butuh dijelaskan, ya boleh nanya. Oke. Nah, ini B-nya hasilnya seperti itu. Dan untuk setiap titik yang ada di piringan ini, kita dapat menemukan pasangannya gitu. Jadi, hubungan arah yang kanan kiri ini hilang itu dapat kita yakini berlaku untuk setiap titik. Dan kalau udah kayak gini, kita bisa yakin kalau apa? B-nya yang harus kita hitung kan B-nya ya. Sama dengan mu 0/4 pi dikalikan integral dari ya K cross R tulis per R tulis kuadrat dA aksen. Ini tuh dapat kita hitung dengan memproyeksikan salah satu dB yang ini ke subu Z. Udah, kita tinggal proyeksikan. Dan proyeksi caranya ya kita tinggal kalikan kosinus dari theta. Sama dengan mu 0/4 pi integral dB kali cos theta dA aksen. Udah. Nah, ini tinggal hitung lagi terus. Mu 0/4 pi integralnya dB-nya itu kan K cross R ya. Besar K itu dari yang tadi ini sigma omega R, sigma omega kali R dibagi R tulis kuadrat. Nah, R tulis seperti biasa. Misalkan panjang dari sini ke sini adalah A. Bukan A itu yang mana? Bukan, A itu yang ini. Nah, sorry. Misalkan ketinggiannya adalah A, ya berarti R tulis kan akan sama dengan akar A kuadrat plus R kuadrat dari Pitagoras ya. Dan berarti R tulis kuadrat yang di sini akan sama dengan A kuadrat plus R kuadrat. Dikali cos theta. Cos theta-nya di sini sama dengan di sini sama dengan R
dibagi R tulis. R dibagi R tulisnya akar, A kuadrat plus R kuadrat, DA aksen. Oke. Sekarang yang konstan kita keluarkan semua. Sigma konstan, omega konstan, sigma omega dibagi 4pi. Kemudian integral R kuadrat, ininya A kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Nah, sekarang DA aksen. DA aksen itu kan elemen luas ya, kita mengintegralkannya terhadap luas. Dan karena sistemnya ini melingkar, piringan, ya kita pakai koordinat silinder. Dengan DA-nya adalah R, DR, dz. Berarti muncul integral 1 di sini. Untuk integral DR, itu kan untuk menyatu semuanya dari 0 sampai R besar. Jari-jari si piringannya. Pilihan zeta itu dari 0 sampai 2pi. Oke. Lanjut lagi. Mu 0 sigma omega. Nah, terhadap zeta sebenarnya nggak ada hal untuk diintegrasikan ya. Berarti kita bisa langsung kalikan ini 2pi. Hasil dari integrasi arah tetanya. Kemudian 0 sampai R. R pangkat 3. A kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 dr. Nah, untuk menghitung integral ini kita pakai hint yang ada di soal. Pakai hint. Nggak usah repot-repot kalau dikasih cheat sheet ya. Yaitu hintnya integral X pangkat 3 per X kuadrat A kuadrat 3/2 dx. Katanya sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat plus 2A kuadrat dibagi akar X kuadrat plus A kuadrat plus C. Ya sudah, maka X di sini akan jadi R, A-nya tetap A gitu kan. Ya, kita hitung lagi, B-nya sama dengan, oke, 2pi di sini kita coret, bisa 2, mu 0, sigma, omega, per 2. Nah, ini hasil dari integral R kuadrat tambah 2A kuadrat dibagi akar R kuadrat plus A kuadrat. Kita evaluasi dari 0 sampai R. Ini udah, tinggal kita hitung. Mu 0, sigma, omega 2. Kita ganti semuanya dengan R besar kuadrat tambah 2A kuadrat dibagi akar R besar kuadrat plus A kuadrat. Kemudian buat yang 0, sebenarnya kan ini 0 nanti sama dengan 0, ini sama dengan 0 juga nanti. Nanti tuh jadinya kan jadi 2A kuadrat dibagi akar A kuadrat. Jadinya kan 2A ya. Minus karena dia dikurangi. Oke. Kurangi 2A. Arahnya kemana? Arahnya ke Z. Topik. Nah, misalnya kalau nulis arah harusnya dari tadi ya. Jangan lupa ya. Sorry. Oke. Mungkin segitu buat hukum Biot-Savart. Lumayan ya 2 soal. Cukup ribet tapi kurang lebih cara pengerjaannya kayak gitu. Kita punya suatu sistem yang kayak gini, yang simetrinya sulit untuk dicerna. Dan kita ngitung medan magnetnya itu dengan integral dari arus yang ada ke titik yang kita tinjau. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita move on ke konsep yang baru setelah kita paham cara ngitung medan magnet dan bagaimana medan magnet ini dihasilkan oleh suatu distribusi arus. Emang kita bisa nggak sih untuk menghitung B ini dari cara yang lebih gampang gitu? Daripada kita ribet-ribet ngintegralin itu, yang integralnya juga ribet, yang harus dikasih tahu di soal bahkan ya. Dan ternyata ada beberapa aspek penting atau hasil penting dari medan magnetostatik gitu kan. Yang pertama itu, kalau kita punya medan magnet, divergensinya pasti sama dengan 0. Kemudian medan magnet curl-nya Nabla cross B itu sama dengan
mu nol dikalikan J. Nah, ini dua hasil yang penting yang sebisa mungkin harus diingat ya. Dan ya, kita coba turunkan sesuatu hal dari dua relasi yang penting ini. Oke. Jadi mungkin teman-teman masih ingat di ya materi UTS yang sebelumnya, kita kan karena nah, ingat gitu kan, karena cross E sama dengan 0, kita tuh dapat mendefinisikan adanya suatu fungsi potensial. Ingat kan? Nah, sekarang di B ini bukan crossnya yang 0, tapi div-nya yang 0. Ada potensialnya nggak? Dan ternyata ada gitu. Nah, teman-teman bisa ingat dari suatu hasil kalkulus vektor. Ini teorema matematis sih. Dan ini berlaku secara umum, nggak cuma untuk medan B atau E doang. Yaitu divergensi dari suatu curl vektor apapun, medan vektor apapun, hasilnya pasti sama dengan 0. Dan teman-teman bisa cocokologi aja bahwa divergensi dari sesuatu hasilnya sama dengan 0. Maka sesuatu ini keduanya haruslah suatu hal yang sama. Jadi ya emang definisi dari vektor potensial A yang kita sebut sebagai A ini awalnya dari trik matematis aja sih sebenarnya, tapi perlahan kita temukan makna fisiknya cukup banyak, salah satunya di efek Aharonov-Bohm gitu kan. Ya adalah bacaannya buat penting. Oke. Nah, jadi kita udah dapat tulisnya. Sorry, 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 sorry. Betul, ini lagi hujan, suaranya kedengeran nggak? B sama dengan del cross A. Oke. Ya. Nah, kita lanjut aja. Tentukan syarat agar medan B memiliki suatu vektor potensial A. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, agar dia berlaku seperti ini, divergensinya harus sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, ya nggak bisa. Udah gitu aja. Kemudian yang B. Dengan B sama dengan del cross A, tunjukkan bahwa berlaku ini flux ya. Ya, oke. Dengan ya, Vm adalah flux magnetik. Oke, yang B. Jadi, tunjukkan bahwa flux magnetik Vm sama dengan integral lintasan tertutup A dot dl. Nah, kita balik lagi ke definisi flux itu apa? Yaitu banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Seperti ini. Sama dengan ini. Ini benar nggak? Ini kan yang harus kita buktikan. Nah, caranya adalah kita tinjau ruas kirinya saja. Berarti kita tinjau ruas kiri harus menghasilkan ruas kanan gitu kan cara membuktikannya ya secara umum. Nah, B ini karena kita udah punya ini, kita bisa langsung ganti. Flux sama dengan integral BdA sama dengan integral del cross A dot dA. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal gunakan teorema Stokes. Teorema Stokes bilangnya apa? Jadi kalau teman-teman punya suatu permukaan atau suatu luasan dan ingin menghitung del cross A atau curl-nya, yaitu merupakan putaran-putaran, ya teman-teman tinggal hitung ini lingkaran yang gedenya aja. Ya, secara umum kayak gitu ya, walaupun rada kebayang. Ini intinya adalah integral ini bisa kita ganti sebagai integral lintasan tertutup dari A di batas-batas permukaan yang tersebut. Dan dengan begitu kita udah membuktikan bahwa flux itu ada kaitan erat dengan vektor potensial. Oke. Kemudian yang C, tinjau lintasan tertutup
melingkar jari-jarinya S jika A bernilai konstan pada jarak S dan arah dengan elemen perpindahan dari lingkaran, maka berlaku ini. Oke. Tinjau suatu lintasan yang melingkar, misalkan kayak gini. Lintasannya seperti itu. Dan A itu searah. Ini ada pusatnya. A-nya searah. Konstan. Terhadap S yang konstan juga. Maka integral lintasannya A dot dl-nya dot produk ini akan menghasilkan kosinus yang satu. Dan ya, udah langsung aja. A dl. Vektornya hilang karena udah ada dot produk. Dan mereka saling sejajar, ya udah ada ADL aja. Sedangkan DL di sini merupakan keliling dari lingkaran. Maka A dikalikan 2pi kali S. Udah selesai. Integral A dot DL sama dengan A kali 2pi S. Itu cara untuk menghitung suatu integral lintasan tertutup ya. Oke. Kita bisa langsung lanjut lagi ke soal nomor berapa? 1, 2, 3. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, nyatakan medan magnet yang memiliki vektor potensial berikut. Sebenarnya ini soal UAS. Soal UAS kita yang pertama. Nomor 1 bagian A malahan ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, alhamdulillah. Tapi caranya ya sama. Awalnya kan kita punya A, ditanyakan B. Caranya gimana? Pakai rumus yang tadi bahwa B sama dengan del cross A. Tapi del cross A atau operasi curl ini teman-teman harus jeli dilakukan di sistem koordinat yang mana. Sebenarnya kalau ada V di sini kan nggak jelas apakah dia silinder kah, apakah dia bola, kan kita nggak tahu ya. Bisa kita disuruh meramal-ramal gitu kan. Ya walaupun di soal dikasih tahu sih sebenarnya kita melakukan di koordinat bola ya. Dan ini tuh kita tinggal hitung R kuadrat sin theta. Kita tulis determinannya. Ini R topi. Kemudian apa? Ininya turunan terhadap R. Dan komponen R-nya dari A-nya kan nggak ada. Ya nol aja. Kemudian R theta topi. Turunan terhadap theta. Komponen theta-nya nggak ada. Ya nol. Kemudian R sin theta. Pi topi. Do pi. Ini ada. Baru ada. Mu 0 per 4 pi. M sin theta per R kuadrat. Oke, kita tinggal hitung. Ini tuh sama dengan 1 per R kuadrat sin theta. Oke, ini banyak nih. R topi pertama, kita tutup. Kita tutup. Dulu hitung determinannya. Ke sini sama dengan turunan sin ya. Oh, sin kuadrat gak sih? Oh, nggak sin dong. Sama dengan mu 0 per 4 pi. M sin theta cos theta per R kuadrat. Kemudian bagian selanjutnya R theta topi. Kita tutup. Terus hitung turunan ke sini sama dengan minus mu 0 per 4 pi kali M kali sin theta per R pangkat 3. Dan ke sininya juga 0 tambah Z topi, tapi ya karena gak ada apa-apa dia 0 saja. Gak usah kita hitung capek-capek ya. Oke, ini kita lakukan lagi secara tabah. Mu 0 per 4 pi-nya kita keluarkan dulu semuanya. 1 per R kuadrat sin theta. Ini tuh kira-kira akan jadi apa ya? Wait. Kok kayak gini? Oh, per R ya? Oh, ini per R. Sorry. Salah. Ya kira-kira kayak gitu. Kalikan R topi.
Ininya M, 1/R kuadrat sin theta. Sin theta, cos theta, kalikan R. Nah, R-nya dari yang ini ya, jangan lupa ada R. Dikurangi, ini tuh dia akan jadi apa ya? Ditambah sih. Theta topi. Nggak ada sih sebenarnya. R kuadrat lah. Nah, theta topi mu 0/4 pi M sin theta per R pangkat 3. Sama dengan mu 0/4 pi. Ini kok masih ada. Ya, males lah. Ya, gitu lah. R topi kita kaliin langsung aja. Sinnya nanti akan kecoret. M cos theta bagi R pangkat 4. Ya, R pangkat 4. R pangkat 4 ya. Ya, benar. Ditambah theta topi kalikan M per R pangkat 5. Ya, begitulah. Oh, salah, salah. Wait, 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 wait. Kok kayak gini turunannya? Wait, wait. Oh, ini turunan terhadap R. Oh, ada duanya. Sorry. 2M. Nah, oke. Oke, seperti itu. Ya, kira-kira kayak gini lah ya. Mana kursor? Ya udah. Kalau ada salah ngotret atau apa ya mohon maafkan lah ya. Soalnya rada ribet juga ngitungnya. Oke, kira-kira seperti itu ya kita cek lagi lah ya. A-nya itu kan mu 0/4 pi M sin theta per R kuadrat ya. Mu 0/4 pi R tulis ya. Turunankan terhadap theta ini kan kok ada ini ya. Ini salah ini. Terus theta doang ini. Oke, dikurangi R theta turunkan terhadap R minus 2, iya benar 2M sin theta. Oke, ininya hapus cos tetanya ya. Sin tetanya hapus. Nah, oke. Nah, oke. Kali R. Ini jadi R kuadrat harusnya. Nah, oke. M cos theta R pangkat 4. Iya. Ini ada sin. Ini nggak ada sin. Ya udah. Eh, halo, Kenapa? Halo, sorry halo. Hairil, Kenapa, kenapa? yang bagian di dalam ini bisa ke atas Kenapa? nggak? Yang mana? Nah, Yang yang ini? bagian ini ya harusnya itu ditambahin nggak sih R sin theta? Yang mana? Yang di bagian mu 4 pi M sin theta per R kuadrat itu harusnya ditambahin R sin theta nggak sih? Yang... Koordinat bola kan ya? Iya, iya. Oh iya Iya. iya lupa aku. Oh iya benar-benar. Nah ininya kan? Oke oke. Thank you thank you. Ya, Pantes aneh. Nah, udah salah semua ini. Oke oke sorry 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 sorry. Ya males ngitung sih. Nah kalau kayak gini kan enak ya. Sama dengan 1/R kuadrat sin theta dikalikan jadinya R topi. Ya ini sama sih. Mu 0 kali M kali sin theta cos theta kalikan 2 dibagi 4 pi kali R udah dikurangi
R theta tau pi minus mu 0 per 4 pi M sin kuadrat theta per 4 pi R kuadrat ya. Nah, kayak gini. Thank you, thank you. Sama dengan 1 per R kuadrat sin theta. Hasilnya, ya ini tinggal kita hitung sih sebenarnya. Langsung aja lah ya. Hmm, wait. Sin theta di sini coret sama yang ini, R-nya jadi R pangkat 4. Oke, R tau pi, mu 0 M, cos theta kali 2 per 4 pi, R pangkat 3, ditambah theta tau pi dikalikan mu 0 bagi 4 pi, M sin theta bagi R pangkat 3. Nah, ini cakep nih. Sama dengan mu 0 per 4 pi kali MR. Nah, cos theta R tau pi ditambah sin theta tau pi. Oke. Nah, kayak gini jawabannya. Sorry ya, rada lama. Kira-kira kayak gitu buat menghitung B dari A. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi ke materi yang baru. Masih ada waktu 1 jam. Nah, gini. Kalau tadi kan kita ngitung B, ngitung A, itu kan secara integral yang ribet sebenarnya. Dan kita udah memanfaatkan sifat dari medan B yang pertama, yaitu divergensinya sama dengan 0, maka kita dapatkan vektor potensial A. Nah, sekarang kita manfaatkan sifat dia yang kedua, yaitu curl-nya sama dengan mu 0 dikalikan J. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas terhadap luas, gitu kan, integral del cross E, kita integralkan terhadap luasan tertentu, ini akan sama dengan integral juga, mu 0-nya keluar aja, J dot dA. Nah, kalau kayak gini, ruas kiri kita bisa ingat dari hukum Stokes. Ini sama dengan ini. Kok Sorry. Typo. B harusnya. B dA, integral lintasan tertutup dari B dot dA sama dengan mu 0 dikalikan I yang dilingkupi oleh lintasan yang kita tinjau. Ini kita sebut sebagai hukum Ampere. Nah, soal hukum Ampere ini sebenarnya menuntut sistem yang kita tinjau itu punya simetri. Sebenarnya berlaku umum, tapi berguna kalau ada simetri. Dan simetrinya yang diketahui sejauh ini dari buku Griffith itu cuma ada 4. Sistem yang punya simetri yang memungkinkan kita mengerjakan dia pakai hukum Ampere ini dengan mudah. Yang pertama itu kalau kita punya kawat, ya, sistem pertama itu kawat, dan kawatnya itu harus ideal ya, 4 sistem ideal. Idealnya kayak gimana? Kalau kawat dia harus sangat panjang. Misalkan ada arus ke sana, I, maka B-nya akan selalu melingkar, ya pakai tangan kanan ke sini kan, kira-kira. Nah, kayak gitu. B-nya akan ke sana. Kemudian, sistem yang kedua itu kalau kita punya solenoid. Kok ada panahnya? Ya itulah pokoknya. Solenoid misalkan kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, solenoid ini misalkan kita ada arus ke sana, I, maka medan B-nya akan sama di dalam, B, B di dalam itu konstan, tapi di luarnya sama dengan 0. B sama dengan 0 di luar. B konstan di dalam, gitu kan.
gitu. Nah, dua sistem lainnya itu jarang kepake. Salah satunya itu pelat hingga. Misalkan ada arus K ke sini, maka B-nya ke sana, B-nya ke sana, dan ke sana. Dan satu lagi tuh toroida, ya ini cuma solenoida tapi digulung gitu, udah. B-nya ya ikut muter juga sih sebenarnya yang ini. Nah, gitu. Kita fokus ke dua yang ini aja dulu karena yang banyak muncul di soal di ujian juga ya cuma ini dua doang sih sebenarnya. Dan ingat, kalau kita mau pakai hukum ampere, jangan lupa pastikan sistemnya ideal. Gampangnya dia sangat panjang. Udah gitu doang. Oke, berarti kita bisa lanjut lagi ke soalnya. Soal baru. Udah di SS belum sih? Oh ya udah, pindahin ke bawah lah ya. Nah, oke, kayak gini. Jadi kita punya sebuah tabung pejal uniform dengan rapat muatannya ρ. Jari-jarinya R yang jauh lebih kecil daripada tingginya. Nah, kalimat yang kayak gini, itu tuh udah memungkinkan kita menggunakan aproksimasi dia tuh ideal. Kenapa? Karena ya jari-jarinya kan kecil banget dibanding panjangnya. Ya sama ini juga kan. Panjangnya tak hingga, tapi jari-jarinya mungkin cuma 5 senti. Ya udah, kecil kan. Nah, rasio antara jari-jari dengan panjangnya, kalau dia jauh lebih kecil, ya udah kita bisa asumsikan dia ideal gitu. Kemudian si tabung ini kita putar terhadap porosnya, kecepatan sudutnya omega. Apabila permeabilitas listriknya sama dengan ruang hampa, ini tuh artinya dia sama dengan mu nol. Oke, tentukan B-nya di dalam dan di luar. Oke, kita gambar dulu. Sistemnya seperti apa? Jadi kita punya suatu tabung silinder seperti ini, misalkan kayak gitu. Oh, jelek-jelek. Nah, silinder kayak gini yang sangat panjang, yang ideal. Terus dia jari-jarinya ke atas adalah R, rapat muatannya ρ, kita putar terhadap porosnya, misalkan porosnya adalah ini, ya kan, misalkan ini Z, putar. Nah, omega, ini kita putar, tentukan B. Caranya gimana? Ingat, dari dua sistem yang aku punya tadi, terutama sistem yang ini dan sistem yang ini, itu tuh nggak terbatas ketika kita membahas sistem kawat doang atau solenoida doang. Kita juga bisa menggeneralisasi dia, memperumum dia, awalnya kawat, ke tabung. Nah, gampangnya adalah ketika arusnya lurus, nah, arusnya lurus, B-nya yang muter, gitu kan? Ini loh, di yang tadi, ketika arusnya lurus, di kawat ini, B-nya yang muter kan? Tapi ketika arusnya yang muter kayak gini, arusnya muter, 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 malah B-nya yang lurus. Nah, itu. Jadi, sistem apapun yang memiliki keserupaan seperti yang tadi, itu tuh dapat kita pandang sebagai entah kawat ideal atau solenoida ideal. Jadi di soal yang ini kan si tabungnya dia punya muatan, terus kita puter dia seperti ini, ya berarti kan arusnya karena muatannya bergerak, itu tuh akan menyebabkan si tabung ini dapat kita pandang sebagai sebuah solenoida. Oke, sampai sini aman lah ya. Kenapa kita bisa pandang dia sebagai sebuah solenoida? Oke, nah kalau kayak gitu, ya gitu. Bentar ya, kalau arusnya muter, B-nya lurus. Ini tuh kawat, ini solenoid. Oke, nah sekarang kita lihat
penampangnya kan ini kita lihatnya si silindernya dari samping ya. Kita lihat dari atas gitu kan, dari kanan. Nah, ini penampangnya. Ya kan kayak gini. Nah, misalkan kayak gitu. Misalkan ini titik pusatnya dia. Dan kita sebenarnya ini kan bisa kita pandang sebagai sebuah solenoid ya. Ini kan omeganya kita putar-putar. Maka kita pengen tahu medan magnet yang dihasilkan oleh seiris kecil irisan dari silinder yang kita punya gitu. Jadi dari irisan yang kecil ini berapa sih medan magnet yang dihasilkannya gitu. Kan kita pengen menghitung B di dalam dan di luar gitu kan. Jadi kalau kita punya B satu elemen kecil ini ya kita bisa hitung semuanya dengan integral. Nah, gitu. Jadi misalkan panjang ini adalah S, lalu tebalnya adalah DS gitu kan. Rapat arusnya si ininya si elemen kecilnya, elemen solenoid gitu kan. Itu tuh dapat dipandang sebagai suatu kulit abu. Jadi kan yang ini tuh ke bawah ke belakang masih ada tabungnya ya, dan karena dia sangat tipis gitu kan ininya, ya dia jadi kulitnya doang. Dan kalau dia jadi kulitnya doang, alih-alih J dari yang tadi atau rho, ya kita harus hitung K-nya dulu berapa. Oke. Nah, dia akan memiliki suatu rapat arus K yang di sini yang muter juga sih sebenarnya K-nya. Ya daripada kan ya ini cuma beda perspektif aja ya, beda sudut pandang. Kalau yang ini tuh kita lihat si silindernya berputar. Kalau yang ini kita anggap silindernya diam, tapi ada arus Kak. Dan ini sama sih sebenarnya ekivalen gitu kan, secara hitungan mas sama dan tapi ya buat ngitung lebih gampang pakai yang ini sih. So. Oke. Nah udah kita tinggal hitung K dulu ya. Dan K itu rumusnya sama dengan D dikalikan DS. Udah. Kenapa JDS semacam ini ya balik lagi ke sistem yang ini nih. Berarti K itu kan cuman arus dari sekecil inilah, seiris ini. Sementara segini banyak kan J dikalikan DS ya udah JDS itu K. Ya, kalau bingung tanyain aja lah. Kalau mau dijelasin ulang gitu. Oke, kita dapat kayak gini, tapi J-nya apa? Kan nggak tahu. Ini apa? Nah, udah hitung J dulu. Hitung J. Oke. J itu dari definisi yang tadi, rapat muatan dikali kecepatan. Ya, rapat muatan tulis aja rho dulu kan. Kecepatannya omega cross S. Doang sih. Nah, udah. Rho omega S. Ya, gak usah dihitung lagi lah ya. Pi topi. Ini J ya. Nah, J dapet. K dapet. Kita juga bisa hitung langsung. Maka K-nya sama dengan rho omega kali S dikalikan V topi. Udah. V topi. Nah, udah. Udah kayak gitu. Nah, terus kita udah dapet K. Gimana sih cara mendapatkan B-nya? B-nya gimana? Ini. Jadi dari sistem yang ini kita ambil suatu lintasan lintasan apa? Ampere ya, amperian. Amperian dulu. Kayak gini. Kenapa bentuknya seperti ini? Ingat bahwa B itu loop ampere, loop ampere ke arah B. Ini heuristik atau ya aturan gampangnya gitu. Kita nentuin loop ampere ya dia yang searah B aja biar gampang gitu kan. Oke. Sekarang kita udah tahu kan
dari asumsi bahwa kulit tabung ini dia jadi suatu solenoida ideal, maka B yang dihasilkan itu tuh pasti akan ke kanan konstan kan? Karena dia muternya ke sini, maka B-nya menggunakan tangan kanan, ya pasti ke sana dong. Dan dia konstan di mana-mana, di dalamnya. Udah. Berarti kalau lintasannya lurus semacam ini dengan panjang misalkan L, ya kita ambil lintasannya yang searah lah. Ke kanan di sini, ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke atas. Tapi di luar, di daerah sini, B-nya kan sama dengan 0. Di sini, B dan itunya tegak lurus. Hasil integralnya 0 juga. Di sini, 0 juga. Maka B yang dihasilkan itu kan BL, integral lintasan tertutup B dot DL, sama dengan mu 0 dikalikan apa sih IN cross ya. IN cross itu tuh dapat kita hitung dengan ya gitu B dikalikan L, atau sebenarnya nggak usah ya. Oh iya ya, aku lupa. Oh iya, benar-benar. Sama dengan mu 0 dikalikan K, wait. Bentar. Oh iya, salah. Jangan kayak gini. Sorry. Baru ingat aku. Kalau kayak gini tuh kita udah punya loop ampere-nya kayak gini ya. Jadi kita bisa analogikan dengan solenoida yang biasa. Bahwa di solenoida kan B-nya sama dengan mu 0 NI dibagi L gitu kan, dengan arahnya K. Maka di suatu kulit tabung yang kita pandang sebagai solenoida ini, dB-nya, yaitu satu elemen dari itu, ini kan solenoida. dB dari silinder yang kita punya, kan sama dengan mu 0 juga. Nah, ini kan menyatakan arus sebenarnya, rapat arus. Di yang kita punya ya rapat arusnya K. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, ini kan apa? Ini tuh banyaknya arus N kali I yang menembus. L itu ya panjangnya. Itu kan definisi dari K. Balik lagi. Jadi ya ini dari analogi kita bisa dapatkan langsung dB atau elemen medan magnet dari suatu silinder kayak gini. Berarti kalau mau B-nya ya kita integralkan saja. Dan arahnya kemana? Arahnya ke Z. Udah gampang karena dia solenoida. Oke, K-nya itu apa? Dari yang tadi, nah yang ini K-nya. Wait, set, set. Nah, ke sana. Mu 0 kali rho kali omega kali S. Integralkan ds. Udah. Berarti B yang konstannya keluarkan, mu 0 konstan, rho konstan, omega konstan. Integral S ds itu kan setengah S kuadrat ininya. Nah, ininya nih. Yang menarik tuh batasnya dari mana ke mana sih sebenarnya. Ingat, kalau kita pengen tinjau medan magnet di titik ini, misalkan, itu tuh kan sistemnya berupa solenoida yang ditumpuk-tumpuk ya. Di sini ada solenoida. Gitu kan sistem yang kita punya. Berarti kalau kita pengen ninjau B di sini, bagian yang di sini kan nggak menyumbang B apapun. Karena si titik pengamatan berada di luar solenoidanya. Oke, paham kan? Kita ninjaunya di sini, maka segala yang di dalamnya, mereka gak nyumbang B apa-apa. Karena mereka solenoida. Di luar solenoida, B-nya 0. Satu-satunya porsi dari silinder yang nyumbang B, itu tuh yang di luarnya saja. Jadi titik pengamatannya di sini ngasih, di sini ngasih,
Di sini juga ngasih. Jadi batas integrasinya bukan 0 sampai S. Bukan. Tapi dari S sampai R besar. Dari jari-jari luar. Gitu. Ini S sampai R. Dan B-nya sama dengan ya, ini tinggal integral sih. A, mu 0, rho, omega, R kuadrat min S kuadrat. Oke, selesai. Set topik. Oke, selesai. Kemudian itu kan untuk di dalam ya. Sudah. Untuk di luar, ya jangan lupa di luar solenoida B-nya berapa? 0 kan? Udah, nggak usah repot-repot. Nah, gitu. Ya, oke. Lanjut. Di soal bagian B, sebenarnya dia nanya dengan medan yang dia dapat, tentukan A-nya. Ya udah, A-nya apa gitu. Nah, teman-teman ingat dari yang tadi hasil yang di soal sebelumnya bahwa flux medan magnet itu sama dengan integral BdA. Ini berkaitan erat dengan potensial, yaitu integral lintasan tertutup A dot dl. Nah, kalau kita nemu lintasan tertutup kayak gini, hal pertama yang perlu kita lakukan ya nanya, loopnya kayak gimana? Tentuin loopnya caranya gimana? Oke. Nah, kalau B, yang kita pakai hukum ampere ngitung B tadi, itu kan gampang ya. Bahwa lintasan amperiannya searah dengan B. Tapi kalau kita mau menentukan A, loopnya itu harus searah dengan arus. Secara umum ya. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi kita bisa ya pandang kalau ada nyari A pakai lux, ya loopnya harus searah dengan arus. Berarti kayak gimana? Karena I-nya muter, gitu kan? I-nya muter nih ada omega, K-nya muter, ya A-nya juga muter lah. Berarti kan harus muternya, harusnya berputar gitu kan, melingkar, muter, loop juga melingkar. Oke, berarti kita tinggal hitung aja untuk di dalam, di bagian dalam, ketika S-nya kurang dari R besar, integral lintasan tertutup A dot dl sama dengan integral B dot dA. Ya, ini langsung karena ya udah pastilah sejajar. Ini 2 PS dari jari-jari lingkaran. B-nya B di dalam itu 0 sampai S ya. Kita tinjaunya di mana di S gitu misalkan. B di dalam setengah rho omega mu 0 R kuadrat min S kuadrat dA. dA-nya 2pi R dR. 2pi di sini coret sama yang di sana. Oke. Jadi A kali S sama dengan keluarin konstantanya rho omega mu 0 kalikan integral 0 sampai S SR besar kuadrat dikurangi S pangkat 3 DR. Dah, lanjut lagi tinggal hitung ini mah. Setengah rho omega mu 0 hasilnya setengah S kuadrat R kuadrat dikurangi seperempat R pangkat 4. Nah, kemudian masih ada A ya. 1 per rho omega mu 0 2S setengah S kuadrat R kuadrat min 1/4 R pangkat 4. Karena dia vektor, jangan lupa arahnya kemana? Ya searah arus di topi. Oke, seperti itu. Ya kalau mau dirapiin bentuknya boleh. Tapi ya gini juga udah bener harusnya. Oke, sekarang untuk di luar ya tinggal beda integralnya saja sih. Karena kan di luar itu
Kalau teman-teman masih ingat, B di luarnya kan sama dengan 0 ya. Maka flux yang harus kita hitung ya keseluruhan dari flux si silindernya. Maka ini kan apa sih rumusnya tuh? Integral lintasan tertutup A dot dl sama dengan integral BDA. Nah, integral BDA-nya itu ya B-nya masih yang sama yang tadi, yaitu setengah rho omega mu 0, kemudian R kuadrat min S kuadrat, ininya R dr dz. Katanya sama 2 pi, tapi R-nya 0 sampai R besar. Ini sama sih 2 pi kali S kali A. Nah, teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Ini tinggal ngitung integral harusnya bisa. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Kalau ada waktu nanti balik lagi ke sana. Oke, ini tinggal sisa 3 soal dan 3 soalnya soal UAS semua sih. Oke, jadi kita tinggal lanjutkan saja. Nah, ini soal UAS nomor 2. Ini gambarnya mana? Ntar. Kelihatan. Nah, astagfirullah. Nah, oke. Nah, kayak gini. Soal UAS nomor 2, semoga gak terlalu ya. Oke, nomor 2 yang A. Satu kawat berupa silinder pejal, sangat panjang, berarti dia ideal. Jari-jarinya R, arus listriknya I-nya tersebar rata, gambarnya kayak gini. Dan dia punya susceptibilitas magnetik CM, bacanya CHI. Gak tahu ya, C atau Ki, gak tahu lah ya. Oke, tentukanlah medan H dan medan B di dalam dan di luar kawat. Oke, jadi singkat saja. Sebenarnya kan kita tadi udah banyak bahas tentang medan magnet ya. Cuman medan magnetnya ya medan magnet doang gitu. Entah itu di vakum, ya di vakum sebenarnya atau di udara. Dengan permeabilitasnya sama dengan mu 0 gitu. Nah, tetapi material yang nyata gitu kan di alam tuh punya magnetisasi sendiri sebenarnya. Nah, magnetisasi itu sederhananya magnet tuh punya semacam daerah-daerah material ya. Material tuh kayak punya panah-panah medan magnet yang arahnya acak entah kemana. Dan kalau kita kasih dia B luar gitu, dia itu akan merespon. Kira-kira dia itu akan jadi lebih terarah lah, akan jadi lebih teratur, akan lebih searah. Awalnya kayak gini ya jadi lebih ke kanan. Walaupun masih ada keacakan, tapi udah ada orientasi yang baru gitu untuk ditemukan. Nah, ini tuh kita kuantifikasi dengan yang namanya magnetisasi. Simbolnya M besar. Definisinya adalah momen dipol, magnet per volume. Oke, udah sekarang segitu dulu. Dan akibat adanya material magnetik dengan M ini, nanti tuh akan muncul yang namanya arus terikat. Ada dua, yaitu arus terikat permukaan. Rumusnya sederhana, M cross N, itu normalnya, N itu normal. Kemudian arus terikat volume, JB. Rumusnya del cross M. Nah, itu untuk nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang teman-teman ingatkan hukum si siapa namanya? Si Ampere gitu kan, hukum Ampere. Del cross M, del cross B maksudnya. Sama dengan mu 0 dikalikan J. Tapi J di sini, ini kan arus ya. Kita nggak tahu apakah dia akibat arus yang terikat ini atau ada arus bebas lainnya kan kita nggak tahu ya. Makanya kita coba pindahkan mu 0-nya ke kiri supaya kita bisa tuliskan del cross 1 per mu 0 B sama dengan J free, J bebas ditambah J bound, J terikat. Nah, J bound yang ini, yang di sini, kita ganti aja dengan ini. Supaya apa? Supaya muncul operasi curl yang sama. Oke,
Jadi udah kayak gini, ini pindah ke sana, del cross 1 per mu 0 B dikurangi del cross M sama dengan C free. Ya, ini kan sama-sama turunan ya, ini turunan ya gabungin aja jadi satu gak sih? Sama dengan 1 per mu 0 kali B dikurangi M sama dengan C free. Nah, ini bagus nih. Bentuknya tuh cantik sebenarnya. Karena apa? Karena kita udah punya hal yang setara. Yang dimana adalah hukum ampere. Jadi, kita punya sesuatu, kita ambil curl-nya, ternyata dia bergantung dengan arus. Jadi sama, sesuatu, kita ambil curl-nya, dia ya arus juga gitu kan. Nah, ini tuh hukum ampere untuk bahan sebenarnya, untuk bahan. Dan sesuatu yang ini, yang di dalam curl-nya kita sebut sebagai medan bantu atau medan auxiliary H sama dengan 1 per mu 0 kali B dikurangi M. Dan dengan definisi ini ya kita dapat hukum ampere kan. Del cross H sama dengan J free atau dalam bentuk integral kayak gini. Sama dengan J free. Nah, kenapa ini sakti rumusnya? Ya karena kita cuma perlu peduli dengan J free yang ini. Kita gak peduli tentang arus terikatnya dulu. Ya udah. Oke, materinya cuman segini ya. Ini rumus-rumus penting sih. Kalau bisa dihafal. Hafal. Oke. Yang A, tentukan medan H dan medan B di dalam dan di luar kawat. Oke, kawatnya kayak gini. Kawatnya pejal gitu. Oke. Ya udah, boleh lah. Oke, berarti sama di dalam. Ya, di dalam. Kita tentukan H dulu. Kenapa H dulu? Karena kita nggak tahu JB-nya apa. Ya, oke. H. H1 lah, zona 1 lah ya. Integral lintasan tertutup H dot DL sama dengan Jeffrey ya. Jeffrey. Nah, kayak gini. Loopnya seperti apa? Ingat, kalau arusnya lurus, medan B-nya pasti akan muter. Ya udah, samain aja. Ini loopnya, loop ampere. Gitu. Kalau di dalam, H-nya jadi H dikali 2 PS sama dengan Jeffrey. Jeffrey itu kan integral, J, I lah. I free and close. Nah, I free and close kan integral J dot DA ya. Sementara J itu kan di soalnya dia bilang arusnya itu tersebar rata. Nah, ini nih. Arus listriknya tersebar rata nih. Dan teman-teman mungkin masih ingat bahwa J definisinya itu adalah arus terhadap rapat arus volume kan. Tapi dibaginya tuh bukan dibagi volume, tapi dibagi luas permukaan yang tegak lurus. Makanya J ini kalau dia tersebar merata dan arus totalnya adalah I, kita tinggal bagi dengan luas totalnya Pi R besar kuadrat. Dan J yang ini tinggal kesanain aja, kita integralkan. Oke. I per Pi R besar kuadrat integral dA. dA. Ya dA doang sih sebenarnya. Oke. H dikali 2 PS sama dengan I per Pi R besar kuadrat kali Pi S kuadrat. Pi-nya coret, S-nya tinggal 1, maka H-nya sama dengan I per 2 Pi R besar kuadrat kali S. Arahnya kemana? Ya muter kan? Sesuai arah loopnya. Nah, gini. Itu. Kemudian B-nya di mana? Untuk ngehitung B, kita gunakan definisi H yang tadi. Nah, yang ini. Yang mana? Nah, ini. H itu yang ini.
Berarti H, mulainya H sama dengan 1 per mu 0 kali B dikurangi M. Maka B-nya sama dengan mu 0 dikali H plus M. Nah, tapi nyari M-nya gimana? Nah, untungnya di soal dikasih tahu bahwa bahannya magnetik linear. Magnetik linear. Kalau dia magnetik linear, maka akan berlaku magnetisasi itu sebanding dengan H-nya. Dengan ininya kita sebut sebagai suseptibilitas. Ini suseptibilitas. Suseptibilitas. Bacanya CHI, C gitu. CM, CM. Nah, kayak gini. Berarti masuk lagi ke sana, kita dapatkan B sama dengan mu 0, 1 plus M, 1 plus M, 1 plus CM, kalikan H. Udah, H-nya kan udah dapet ya, dari yang tadi. Nah, yang ini nih. Nah, H-nya yang ini nih. Itu H, udah tinggal tulis. B, mu 0, I per 2 pi R besar kuadrat 1 plus CM kali S. Itu pi, udah selesai. Udah selesai. Itu baru B-nya ya. B di dalam. Sedangkan kalau di luar, ingat, bahan yang kita punya itu kan cuma silinder, udah di dalam silindernya doang. Kalau di luar ada bahannya nggak? Nggak ada bahan kan? Kalau nggak ada bahan, apa artinya? Ya, itu dia. CM-nya sama dengan 0. Kan nggak ada bahan gitu. Berarti kalau kita ngehitung H-nya, H dot DL sama dengan IN close, free-nya. Nah, IN close kan melingkupi semuanya, melingkupi arus totalnya. Iya dong. Dan H-nya ya H ini tinggal 2ps kan. Maka H sama dengan 2ps per itulah I per 2ps. Arahnya V-topi. Dan B-nya itu sama dengan mu 0 dikalikan H. Sama dengan mu 0 I dibagi 2ps. Dan ini tuh sama persis kayak rumus medan magnet karena kawat tahingga yang kita hitung di paling pertama banget tadi ya. Oke, udah ya. Terus itu soal yang A. Kemudian soal yang B, vektor potensial A di dalam dan di luar pergunakan syarat batas AR sama dengan 0. Oke, yang B ya, vektor potensial ya. Oke, vektor potensial. Nah, cara nyari A gimana? Ya kita pergunakan hal yang udah kita ketahui, yaitu B sama dengan del cross A. B-nya kita lihat lagi, itu tuh hanya merupakan fungsi dalam S. Oke, dia B-nya fungsi dalam S, tapi arahnya komponen V-topi. Jadi B itu B-nya arah V, tapi dia fungsi dalam S. Maka kalau kita pakai koordinat apa namanya ini silinder ya. Kalau kita pakai koordinat silinder, kita itu bakal dapat hal yang serupa sebenarnya. Sebentar. Jadi kayak gini, B-nya sama dengan 1 per S, ini cross produknya atau curl-nya. Ini S topi, ini do S, ini AS, kemudian S V topi, do V, AV, SAV, kemudian Z, do Z, AZ. Nah, V topinya mana? Nah, gini. B yang kita punya itu tuh cuman arah V doang. Arah ini doang. Arah V doang nih. Berarti
kita nggak usah repot-repot melakukan cross product arah S arah Z karena pasti nanti hasilnya sama dengan 0. Nggak usah repot-repot. Oke. Jadi kan kita masih nggak tahu nih A-nya tuh nanti akan punya komponen apa, besarnya berapa, arahnya mana. Tapi karena B-nya itu udah fix ya, arahnya V doang, ya udah A-nya juga akan menyesuaikan. Oke. Jadi tinggal 1/S karena hasil ini nih, kalau kalian nggak yakin, hasil ini harus sama dengan ini. Ya udah, sederhananya gitu aja sih. 1/S dikalikan dengan, nah ini kita tinggal cross product bagian ini kan, jadinya minus karena karena emang minus sih, minus S V topi. Kemudian turunannya tutup do AZ do S dikurangi do AS do Z. Nah, seperti ini. Tapi teman-teman ingat lagi bahwa B yang kita punya itu cuma fungsi dalam S. Jadi kalau kita turunkan terhadap Z, hasilnya ya pasti 0. Udah. S sama di sini coret. Jadi minus do AZ dibagi do S. Lainnya V topi. Udah. Berarti kalau kita cuma nuliskan B ya fungsi dalam S-nya, V fungsi dalam S-nya, ya karena dia cuma satu variabel, ya tulis aja DAZ DS. Nah, sebenarnya ini tuh udah apa ya? Nanti aja deh. Kemudian kalau kita pengen nyari AZ, ya kita integralkan minus integral B DS. Udah. Nah, ini tuh sebenarnya menegaskan penjelasan yang tadi ya. Bahwa A yang kita hitung dari metode itu sebenarnya cuma arah Z doang. Arah Z doang. Yang mana arah Z itu nggak lain sama dengan arah arusnya. Jadi walaupun B-nya muter, A-nya itu selalu searah dengan arusnya. Itu biar lebih ingat aja ya. Oke, berarti kalau udah kayak gini, bentuk A-nya ya kita tinggal masukkan, tinggal hitung. Dimintanya apa aja sih? Lupa aku. Oh, di dalam dan di luar ya. Oke. Di dalam ya, kita hitung di dalam dulu. Di dalam. Berarti B-nya pakai B yang di dalam kan. AZ sama dengan negatif P dalamnya mu 0 1 plus Cm dikalikan I dibagi 2 pi R besar kuadrat dikalikan S tapi diintegralkan ds. Udah. Kemudian udah sih. Ya ini kita hitung dulu lah ya. Minus karena ya integral S ds kan setengah S kuadrat ya. mu 0 1 plus Cm kali I ya ini yang hitung doang ya 4 pi besar kuadrat S kuadrat. Nah kita nggak tahu kan konstantanya dari mana. Nah ini kita harus pakai syarat batas. Ini udah dikasih tahu di soal bahwa A di R besar atau di permukaannya harus sama dengan 0. Ya kita substitusikan aja bahwa 0 sama dengan minus mu 0 kali 1 plus Cm kali I bagi 4 pi R kuadrat, S kuadratnya ganti R kuadrat, tambah C1. Maka konstanta yang pertama itu sama dengan positif 1 plus Cm kalikan I dibagi 4 pi. Buat nyari AZ-nya lagi, ya tinggal dijumlahkan. Dengan mu 0 1 plus Cm kalikan I bagi 4 pi dikurangi mu 0 1 plus Cm kalikan I bagi 4 pi R kuadrat ya. Nah, 4 pi R kuadrat
S kuadrat. Nah, udah kayak gini sebenarnya. Untuk arahnya ya izotopi lah sebenarnya. Pasti izotopi kan Z. Kalau mau dirapikan lagi boleh. Ya, ya boleh sih, boleh. Oke, itu untuk di dalam. Untuk di luar, caranya ya sama. AZ itu sama dengan minus integral BDS. Cuman kalau di luar, B-nya juga B yang di luar dong. Sama dengan minus mu 0 I dibagi 2 Pi 1 per S ds. Nah, ini hasilnya sama dengan mu 0 I dibagi 2 Pi ln dari S tambah C2 ya. Sebut saja konstanta yang kedua kan. Sama, pakai lagi syarat batasnya. A di R sama dengan 0, ya ini 0. Ini minus mu 0 I bagi 2 Pi ln dari R tambah C2. Ya, udah. Maka C2-nya dengan minus mu 0, positif 2 Pi ln R. Ya udah, dapat deh. Didapat apa namanya tuh ya A di luar sama dengan mu 0 I dibagi 2 Pi ln R dikurangi ln S, atau bisa digabung kan, ln R per S. Nah, udah. Arahnya arah izotopi. Udah, segitu aja. Kemudian yang ke soal C ya. Soal C itu magnetisasi M dan juga arus terikat yang ada pada kawat. Oke, magnetisasi itu rumusnya pakai yang tadi. M sama dengan C dikalikan H. Nah, H-nya ini kita tinggal pakai H yang di dalam. Karena di luar kan nggak ada CM-nya. Jadi cuma yang ada di dalam aja. Kita tulis dapat CM kali I kali S bagi 2 Pi R besar kuadrat V topi. Udah. Kemudian rapat arus terikat ya kan. Kalau nulis KB ya kita tinggal M cross N topi. Udah. Dengan N topinya sama dengan S topi karena ya arah radial gitu. Ya kan ini silinder, ini kan keluar S. Ini ke sana juga S. Ke sana S juga gitu. M cross S. Berarti kan ini V dicrosskan dengan S, ya gitulah, dapat kan, tinggal hitung sebenarnya. Hasilnya nanti bla 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 izotopi. Atau kalau mau hasil akhirnya minus XM I per 2 PR. Dan JB harus terikat volume sama dengan ya ini ribet nih. Del cross M. Ya ribet ya. Ya bisa dihitung tapi ya. Dan hasilnya kalau mau ngecek nanti hasilnya CM kali I dibagi PR kuadrat arahnya izotopi. Nah udah. Itu soal nomor 2 tentang magnetisasi. Dan tinggal 2 soal lagi ya. Banyak ya malam ini. Oke. Nah, ini soal tentang apa namanya? Elektrodinamika. Jadi kalau tadi kan kita ninjaunya medan B-nya yang diam, E-nya juga yang statik gitu kan. E dan B-nya yang statik. Sekarang kita udah mulai coba ninjau yang bergerak-bergerak. Nah, perbedaannya apa? Jadi pada bagian elektrodinamika yang penting itu kita berkaitan dengan fenomena yang namanya GGL, induksi, dan hukum Lenz. Sederhananya adalah alam semesta, nature itu gak pengen flux magnet itu berubah. Kalau ada perubahan dalam flux magnet, alam akan melawannya gitu kan. Maka dia akan menghasilkan suatu GGL, gaya gerak listrik, tegangan, yang sebanding dengan negatif dari perubahan flux magnet. Udah, rumusnya satu doang sih, hukum Faraday ini namanya. Dan ingat bahwa GGL itu kan sama dengan tegangan ya. Tegangan itu
integral lintasan tertutup ini. Ya, ini kalau kita ya tuliskan minus dm dt. Oke. Jadi kalau kita ubah kan flux dalam bentuk tegangan, ya dapatlah ini minus ddt dari b dot dA. Dan ingat dari teorema Stokes, tapi kita balik awalnya dari lintasan tertutup ke integral luas, ini sama dengan kayak gini. Nah, ya teorema Stokesnya jangan lupa. Kemudian turunannya kita masukin aja. Ininya dari turunan parsial, nggak apa-apa. Nah, lihat di ruas kiri ada integral terhadap luas, luas kanan juga integral terhadap luas. Maka yang di dalam integrannya harus sama dong. Oke, jadi kita dapatkan hukum Faraday bentuk diferensial minus dou B dou T. Nah, ini hukum Faraday. Hukum Faraday. Oke, kalau udah kayak gini ya kita tinggal hitung. Poin A. Sebuah solenoida rapat lilitannya kursornya. N lilitan per senti membawa arus I, luas penempang A, diisi penuh bahan magnetik linear, tentukan medan magnet. Medan magnet itu secara spesifik kita nyarinya B ya, bukan H. Walaupun sama-sama magnet juga kan, tapi B-nya yang dicari. Oke, B solenoid. Ya gampang lah ya. Kita nyari H-nya dulu. Kalau ini DL sama dengan I free yang dilingkupinya. H dikalikan panjangnya. Panjang dari loopnya. Ya kalau gambar aja lah ya. Ya kan ini solenoida punya kita. Dan di sini arusnya masuk semua. Ya ini loop ampernya. Ya kira-kira ke sana ya. Kalau ya benar. Ya udah kayak gitu. HL dikalikan rapat lilitan dikalikan panjang dikalikan banyaknya arus. Udah. L-nya bisa kita coret. Maka H sama dengan N kali I atau ya vektor Z topi. Udah. H-nya gini doang. Oke, kalau H-nya gitu doang, terus gimana? Bentar. Mana sih? Wait. Oke, kalau H-nya gitu doang, udah. Berarti tinggal B-nya kan? B itu dari rumus yang tadi kita dapatkan ini mu 0, 1 plus Cm dikalikan dengan H. Ya udah. B sama dengan mu 0 NI 1 plus Cm kalikan Z topi. Udah selesai. Ya, angka-angkanya nggak penting sih sebenarnya. Oke. Nah, tinggal yang B. Yang B ini udahlah bahasnya ambil lagi gambarnya deh. Kopas lagi. Oke. Nah, seperti ini. Mana? Nah, dia. Oke. Oke. Solenoida A rapat lilitannya 25 per cm, luas penampangnya 5 cm persegi, cm-nya 25, di tengah sebuah koil 10 lilitan sangat rapat, jari-jarinya 25, berapakah GGL induksi yang terjadi? Oke, jadi kan untuk mencari GGL induksi, itu kan kita harus menghitung minus deflux dt ya. Dan karena medan magnetnya konstan, luasnya konstan, maka ya yang berubah kan nanti I-nya saja, arusnya saja yang berubah-ubah. Oke, kita hitung dulu fluxnya. Maka flux kan integral B dA. Pertanyaannya, B siapa?
luasnya yang mana gitu kan. Nah, ingat dari sistem ini yang menghasilkan arus itu kan cuman solenoida yang kecil ini doang. Si coil mah ya cuman coil aja ada di sana. Berarti B-nya B solenoida. Oke, paham. Kemudian DA-nya, luasnya, luas yang mana? Apakah luas si coil yang gede ini atau luas yang kecil ini? Ya, jawabannya ya yang kecil ini kan. Soalnya B itu cuman ada di dalam si solenoidanya doang. Berarti fluxnya, flux yang menembus luasan ini doang juga kan. Nah, ya udah, berarti kita bisa hitung B-nya itu dari soal yang tadi sama dengan mu 0 kali N kali I 1 plus Cm kalikan ya ya dot DA A-nya luas ini berapa? Luasnya 5 cm ya. 5 cm persegi. Oke. Ini harus tabah sih ya gitu ya gitu. Oke. Mu 0 itu definisinya 4pi. Ini ada minus. Oh ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. N itu kan 25 kiloliter per sentimeter. Berarti dalam 1 meter ya ada 2.500 kan kali 1.000 kali 100. CM-nya 2, berarti 3, ini 5, 10 pangkat min 4. Oke, berarti untuk GGL kita kalikan saja, kita turunkan saja ini terhadap waktu. Berarti karena kita udah tahu DI DT-nya ini, berarti ya udah sih. GGL sama dengan D flux, DT sama dengan besaran ini, kita kalikan dengan DI DT. DI DT-nya minus 0,2 ampere per second. Dan kalau teman-teman hitung, durasi ya, sorry. Hasilnya adalah 3pi kali 10 pangkat minus 6 volt. Dan ingat harus dikali 10 karena coilnya ada 10. Ini tuh flux untuk satu doang ya. Untuk satu coil ya. Tapi karena coilnya 10 lilitan, ya udah kali 10 juga. Oke. Soal terakhir, soal persamaan Maxwell. Nah, soalnya ada berikut ini. Hup. Oh ya, ini dulu. Sorry. Nah, udah ke bawah dia. Jadi kita punya 4 buah persamaan penting di dalam medan EM ini selama 1 semester kita sebenarnya belajar 4 ini doang ya. Berikan nama hukum yang terkait dengan M1 sampai M4. Oke, kita recall lagi ingatannya. M1 ini berkaitan dengan medan listrik. Divergensi dari medan listrik sama dengan rho per epsilon 0. Ini namanya hukum Gauss. Dia menyatakan apa? Bahwa sumber monopol, polnya satu, kutubnya satu dari medan listrik adalah muatan. Udah, itu doang sebenarnya. Dan yang nomor 2, divergensi dari B sama dengan 0, ini nggak ada namanya, no name sebenarnya. Tapi karena divergensinya 0, ini tuh secara efektif meniadakan kehadiran monopol magnet. Ya, itu kan konsekuensi dari divergensinya 0. Dia gak memiliki sumber, dia gak memiliki sink. Apa ya, sink? Ya, itulah pokoknya. Dan yang ketiga, ini tuh del cross E sama dengan minus do B do T. Ini baru saja kita turunkan namanya hukum Faraday. Ini kaitannya dengan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dan juga GGL induksi. Yang terakhir, ini hukum Ampere ya, udah. Ini hafal aja sih dan kalau nggak ada bisa lah harusnya. Yang kedua, jelaskan apakah inkonsistensi yang terkandung dalam persamaan ini. Nah, inkonsistensi ini kan persamaan matematik. Biasanya kan matematik udah fix bener ya, ternyata inkonsisten. Nah, inkonsistennya di mana? Kita coba terapkan divergensi pada M4 atau hukum Ampere gitu kan. Nah, ingat divergensi dari curl B
sama dengan mu 0 kali divergensi dari J. Nah, ruas kiri itu tuh dari teorema matematis kalkulus vektor selalu 0. Sementara ruas kanan, ya ini kan nggak mesti 0 gitu. Div J itu kan ya bisa berapa aja. Nggak harus dia 0, kecuali yang medan magnetostatik dia pasti 0. Tapi kan secara umum boleh berapa aja nilainya gitu. Bagaimana mungkin kan di ruas kiri dia selalu 0, tapi di ruas kanan ya bisa berapa aja gitu. Kok gini gitu kan, aneh kan persamaannya. Nah ini makanya kita sebut dia inkonsisten. Oke, tunjukkan bagaimana inkonsistensi tersebut diperbaiki agar konsisten. Oke, kita itu dalam elektrodinamika medan EM ada yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, persamaan ini tuh sebenarnya muncul di banyak tempat, salah satunya di sini, atau di fluida, atau dimanapun juga nanti kalian ketemu. Bentuknya sederhana, itu divergensi dari J sama dengan minus do rho do T. Artinya, divergensi kan menyatakan sesuatu yang menyebar keluar, yaitu arusnya apakah dia keluar atau masuk. Dan kalau arusnya keluar secara bersih, maka muatannya harus berkurang kan. Jadi sebenarnya persamaan kontinuitas tuh gak berbeda dari kekekalan muatan gitu kan. Oke, kalau kayak gini kita udah punya bentuk untuk divergensi dari J. Dan ingat dari Gauss nggak tahu M berapa, divergensi dari E itu kan sama dengan rho per epsilon 0. Maka rho sama dengan divergensi dari epsilon 0 E. Nah, ini kita masukin ke sini. Maka kita dapatkan div J sama dengan minus do T. Sorry. Div-nya dulu kita tulis. Minus div do T. Ini bebas ya. Mau nulis div dulu, mau nulis turunan terhadap waktu dulu, kan itu bisa dipertukarkan. Cuman di sini aku pengen menonjolkan bahwa ini tuh divergensi dari suatu suku tertentu yang berupa epsilon 0 kalikan E. Nah, gini. Ih, jelek ah. Do T epsilon 0 kali E. Nah, kayak gini. Sekarang lihat, sebenarnya kalau kita hitung ya, divergensi dari J itu akan memberikan hasil yang ini. Oke? Divergensi dari J doang, hasilnya ini. Berarti, kalau kita pengen ruas kanan ini hasilnya selalu 0, apa yang harus kita lakukan? Karena dia minus, berarti kita harus jumlahkan dengan nilai yang setara. Oke? Jadi kalau div J ini sama dengan minus ini kalikan do T epsilon 0 E, berarti kan ini kita divkan hasilnya ini, maka J-nya kita tambahkan aja div J ditambah do T epsilon 0 kali E. Hasilnya pasti sama dengan 0. Karena kalau div-nya kena J, hasilnya minus. Kalau div-nya kena yang ini, hasilnya positif. Dan nilainya sama. Dan dia dijamin selalu sama dengan 0. Nah, ini koreksi yang dilakukan Maxwell sebenarnya cuma menambah satu suku ini doang ya. Cuma nambah ini doang ya Maxwell ini. Tapi karena satu koreksi ini dia jadi menamai apa ya? Persamaan ini, 4 ini dinamai jadi dirinya gitu. Oke. Jadi setelah terkoreksi del cross B itu sama dengan mu 0 dikalikan J ditambah do T epsilon 0 E. Atau del cross B sama dengan 0J ditambah
mu nol, epsilon nol, do T dari E. Nah, ini setelah terkoreksi. Oke, terakhir yang B. Untuk persamaan Maxwell yang telah diperbaiki tadi. Tunjukkan bahwa dalam ruang bebas sumber, rho-nya 0, J-nya 0. Persamaan ini tuh meramalkan adanya suatu gelombang EM. Dan EM itu kan ya ini, elektromagnet gitu. Caranya gimana? Jadi kita berangkat dari del cross E sama dengan minus do B dot T. Dan juga del cross B sama dengan mu 0 J tambah mu 0 epsilon 0 do T dari E. Nah, teman-teman bisa mulai dari yang mana aja. Kalau mau gelombang E-nya atau gelombang B-nya, ya caranya sama ya. Nah, karena soalnya minta yang E, kita kerjakan yang ininya saja. Caranya gimana? Kita lakukan curl terhadap dia. Jadi, curl dari curl E. Nah, sama dengan curl dari minus do B do T. Nah, ingat identitas kalkulus vektor, double curl atau triple product semacam ini, hasilnya itu akan menghasilkan apa ya? Cara juga gak hafal sebenarnya. Nah, hasilnya itu akan sama dengan yang pertama tuh gradien dari divergensi E dikurangi Laplacian E. Sama dengan, ya ini turunan terhadap waktunya kita keluarkan. Divergensinya bekerja, curlnya bekerja terhadap B. Oke, kok B? Benar nggak sih? Iya benar-benar. Oke, nah kalau udah kayak gini kita ingat lagi hukum Gauss. Hukum Gauss kan divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Tapi karena ruangnya bebas sumber, rho-nya sama dengan 0, maka divergensi E juga sama dengan 0. Menyisakan Laplaciannya doang. Ini sama dengan minus do T del cross B. Tapi del cross B, ya ini loh. Del cross B itu yang ini. Tapi karena J-nya sama dengan 0, tinggal menyisakan suku yang ini. Oke, minus sama minusnya bisa kita coret. Didapatkanlah Laplacian E sama dengan mu 0, epsilon 0, do, do T dari E. Kita turunkan lagi terhadap waktu dari yang ini. Jadi turunannya 2 kali. Nah, sudah selesai. Ini tuh sudah memiliki bentuk persamaan gelombang. Ya, di Fismat 2 ya, kalau yang ngambil Fismat 2, anak-anak fisika harusnya masih ingat persamaan gelombang dari suatu fungsi 1 per V kuadrat do 2 E dt2. Nah, di sini tuh persamaan ini secara langsung memprediksi adanya kecepatan cahaya. Bahwa 1 per V kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 sama dengan C, maka C sama dengan bukan gitu. 1 per C kuadrat sama dengan sebelumnya, C-nya sama dengan akar mu 0 epsilon 0. Nah, udah. Kalau teman-teman hitung kalkulator, dapatnya C. 3,3 kali 10⁸ meter per sekon. Udah. Well, banyak juga ya. Ya, walaupun belum 2 jam pas. Tadi kan mulai 19:38 ya. Boleh lah. Dikit lagi, soalnya udah. Untuk soal semua udah kebahas. Maaf ada kekurangan, tapi sebagai penutup ada sedikit kutipan dari bukunya Griffith ya. Jadi sekarang ini seluruh persenjataan kita udah lengkap dan boleh dibilang gitu kan, pekerjaan saya untuk ngajarin kalian juga udah selesai dalam 7 bab selama 1 semester. Kita telah membangun rumusan elektrodinamika bagian demi bagian, dan sekarang dengan persamaan Maxwell dalam bentuk paripurnanya yang telah kita perbaiki,
teorinya telah selesai. Jadi ya selamatlah saya bilang ke kalian dan semangat untuk besok mengikuti ujian 3 dan juga karena telah menamatkan teori elektrodinamika klasik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sekian aja. Thank you, Haril. Thank you, thank you. Lanjut video. Masih guys.